Kau berikan kepada kami ini dalam program mengikuti perkuliahan umum. Kami berdoa Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, kami pengertian apa yang disampaikan oleh pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami terima dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh terus memberkati kami, memberikan kami pemahaman-pemahaman baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir pada Zoom sore hari ini juga Tuhan Engkau terus memberkati, melindungi, memberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan perkuliahan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam kasih-Mu Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan di dalam kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore kalau yang di Indonesia ya. Kalau yang di negara lain ya tentu menjadi berbeda ya karena saya lihat kalau di WA Group ya, di WA grupnya ada yang dari beberapa negara walaupun orang Indonesia yang berdomisili di negara-negara lain ya. Di orang Indonesia semuanya. Ya, awalnya saya dihubungi sama Pak Philip bisa ngajar ya saya bilang kalau waktunya kosong sanggup saja. Tema apa? Selama ini saya ngajar di IKB, Institut Kristen Borneo, yaitu sekolah Alkitabnya Pak Samuel Kusuma. Sama juga ngajar di STT Kingdom, Pak Timotius Arifin, ya, tapi nasional, Pak Roni Daud di Jakarta yang lebih banyak mengurusi. Nah, saya kemanapun mengajar itu selalu tema keluarga atau pendidikan, karena memang saya magisternya pendidikan, ya. Tapi ketika dihubungi Pak Filipus ini, saya cerita dulu ya, saya mencoba menawarkan tema yang baru bagi saya juga. Ya, baru 2 tahun saya dalami, yaitu kesehatan atau kesembuhan holistik. Nah, biar menjadi tantangan bagi saya sendiri untuk menyiapkan materinya, untuk kita diskusi mengenai kesembuhan atau kesehatan holistik. Namun karena dari sudut pandang Kristen, maka tentunya holistiknya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga betul-betul roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Kalau dengan bahasa teologisnya, ya kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Seperti waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Tentu kita nggak bisa menjadi seperti Tuhan, atau Allah, atau Yahweh, Yehova, Elohim. Tapi kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, tentu akan lebih mudah dicari pelajarannya dibanding menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya, karena Adam sebelum jatuh dalam dosa ceritanya pendek ya. Kalau Tuhan Yesus, wah ayatnya banyak sekali. Nah, maka itulah kira-kira kalau garis besarnya mengenai sehat sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Atau saya sebut juga dengan pemulihan seutuhnya ya. Saya lihat di sini ada teman saya juga ya dari sejak kuliah, Pak Franky. Mudah-mudahan nanti kalau mau berbagi kita menanggapi, menambahkan juga boleh ya. Saya punya teman pelayanan waktu sejak kuliah banyak ya seperti Pak Widyo Hadi, ya almarhum Pak Fuksi saya udah kehilangan, tapi kita sama-sama dari awal terus ya nggak berhenti ya melayani Tuhan ya. Oke, itu sedikit perkenalan dan cerita latar belakang. Sekarang kita akan mulai hari ini. Oh ya, satu lagi. Bagi teman-teman yang belum mendapat makalahnya, maka nanti bisa di-forward oleh yang lain. Misalnya saya nggak tahu apakah semua mahasiswa bergabung di WA Group yang saya buat, atau mungkin nggak perlu ya, tapi diwakili sama Pak Philip. Saya punya makalah 220 halaman dengan judul Pemulihan Seutuhnya. Nah, itu akan menjadi acuan utama selama 8 sesi. Nah, yang untuk sesi hari ini maka bagian dari itu ya ada filenya juga sudah saya post di WA Group juga dalam bentuk PDF yang sekarang kita akan mulai bahas
Setelah itu kita tanya jawab ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dalam waktu 45 menit, jam 5, lalu jam 5 kita tanya jawab sampai ya waktunya habis ya. Oke. Saya mulai menyampaikan materinya ya. Sehat roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saya sendiri mengajar sebuah pelajaran seperti ini, tapi lintas agama. Ya, sebenarnya lebih mudah bagi saya mengajarkan sesama Kristen ya, ayatnya gampang ya. Kalau di luar Kristen coba saya mesti cari dasar-dasar yang lain ya, ilmiah, logika. Kalau orang Kristen gampang, ngajar orang Kristen sebenarnya gampang. Orang Kristen kan percaya Alkitab, tinggal cari ayatnya, kan percaya sama ayatnya gitu kan. Tapi kalau ngajar sekuler itu sebenarnya lebih susah ya. Mesti cari dasar ilmiahnya dulu kan. Kalau dasar ilmiahnya pun juga dokter berkata begini, buku berkata begini, masih dibantah. Emang itu dokternya benar gitu ya. Kalau ngajar orang Kristen itu sebenarnya gampang banget ya. Ngajar jemaat itu juga gampang. Karena semua percaya Alkitab, tinggal kita pakai ayat sebagai dasar gitu ya. Jadi ya, tapi itu pun sebuah tantangan bagi saya karena sebuah segmen areal baru yang saya pelajari ya. Maka kita nanti ada diskusi istilahnya ya, bukan hanya tanya jawab tapi diskusi. Bapak Ibu yang para dosen, teolog punya pendapat lain ya silakan ya, kita jadi bisa bisa nanti siapa tahu, saya takut kalau nggak sendirian ngajar itu nanti bisa menyeleweng pada dalam pernyataan-pernyataan yang hiperbol atau yang berlebihan ya, sehingga lewat diskusi itu akan lebih aman dari kesesatan gitu ya. Benar. Nanti ada suara lewat, mungkin co-host yang lain bisa bantu atau mungkin saya bikin yang lain nggak bisa unmute dulu ya. Oke, biar nanti kalau ada yang login baru suaranya nggak masuk. Mohon maaf, saya nanti kalau udah pas waktunya tanya jawab, saya bikin lagi bisa unmute ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, apa itu sehat roh, jiwa, dan tubuh? Hari ini hanya sehat roh saja ya. Nanti kayaknya jiwa dan tubuh akan jauh lebih banyak pelajarannya. Apalagi bicara tubuh, memang kita tinggal di dunia. Urusan tubuh ini panjang lebar, urusan jiwa luas dan dalam ya. Rohnya mudah-mudahan selesai dalam satu sesi ya. Yang pasti saya bikin rangkumannya malah terlebih dahulu ya. Ini terus terang dasarnya apa ini gambar gitu ya. Ya dasarnya ayat-ayat yang saya pelajari, pemahaman yang saya yakini, saya coret-coret sendiri. Lalu kalau menurut saya manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Sebenarnya kalau di Alkitab manusia itu dikotomi lebih banyak terus terang ya. Misalnya tubuh dan nyawa, tubuh dan roh, tubuh dan itu banyak sekali. Bahkan kalau saya cari itu sebenarnya yang trikotomi ini hanya satu ayat. Karena memang kadang roh dan jiwa ini batasnya agak susah. Tapi ya karena ada ayatnya ya saya jadikan dasar bahwa manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu bungkus jiwa, jiwa bungkus roh. Kalau roh jiwanya bersih, maka Roh Kudus bisa keluar menembus jiwa sampai ke tubuh. Nah, ini penggambaran umumnya. Roh ini ya disebut juga dengan roh manusia. Kalau secara psikologis atau secara ilmu di luar sana nyebutnya hati nurani. Tapi kalau ada di Alkitab ya banyak ayat-ayat yang menyebutkan mengenai roh kita. Kalau jiwa ya pikiran, perasaan, kehendak. Maka supaya kita hidup sehat roh, jiwa, dan tubuh, ya pikiran kita, pikiran Kristus. Pikiran Kristus ya jelas banget, yaitu Alkitab. Dalam hidupmu bersama, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Perasaan Kristus, ya kasih. Ya. Oke, kita mulai sekarang dengan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5, 2, 3 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu apa saja? Roh, jiwa, dan tubuhmu. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Waduh, ini seperti target ya sebenarnya. Bisa nggak jiwa kita tak bercacat? Bisa nggak tubuh kita tak bercacat? Waduh, kalau tubuh mestinya bicara tubuh ya. Kalau kalau diabetes berarti kan cacat gitu ya. Kanker berarti kan cacat kalau kita bicara tubuh loh ya. Kalau jiwa kan ya jelas, roh ya juga jelas. Bisa nggak kita sempurna roh, jiwa, dan tubuh? Ya mudah-mudahan mendekati kesempurnaan. Itulah yang akan kita bahas dalam 6 sesi ini. Tapi
di dalam bahasa Inggris yang paling mendekati bahasa aslinya kan King James, maka roh adalah spirit, jiwa adalah soul, dan tubuh adalah body. Kalau pakai Alkitab sabda, lalu rohnya dalam Ibraninya, karena perjanjian baru ya, maaf Yunaninya, pneuma, lalu jiwanya soka, dan tubuhnya soma. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jelas banget trikotominya dalam ayat ini. Tadi saya katakan di perjanjian baru, perjanjian lama, ayat-ayat yang lain seolah-olah hanya dikotomi. Karena memang roh dan jiwa ini nanti dalam pelajaran selanjutnya pun akan seperti kayak ada irisan gitu ya, batas jelasnya itu yang mana gitu ya. Tapi ini kalau orang meninggal ya jelas, yang kembali kepada Tuhan ya rohnya, ya jiwanya ya sebenarnya kayak kebawa juga ya kalau kita bicara jiwa. Oke. Nah, kenapa kita pemulihan roh, jiwa, dan tubuh? Karena pada dasarnya kan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia, konsepnya adalah sempurna, karena adalah kita diciptakan menurut rupa dan gambar, demut dan teselem, atau gambar dan rupa, menurut kemuliaan dan kecerdasan. Nah, waktu jatuh dalam dosa itu kan yang ngerusakkan kecerdasannya ya. Maaf, yang rusak itu kemuliaannya, gambar dalam arti kepribadian. Kalau kecerdasan ya buktinya de facto orang ateis pinter-pinter ya banyak. Ya makin cerdas saja tanpa Tuhan pun cerdas karena memang otaknya ya seperti itu. Dosa rupanya tidak merusak sampai ke kecerdasan. Tapi kita diciptakan menurut kepribadian, karakter, image atau citra kalau dalam terjemahan yang MILT ya, dan rupa. Nah, untuk menciptakan manusia seperti rupa dan gambar itu ada laki, ada perempuan, dan caranya supaya menjadi rupanya Tuhan, maka bahan bakunya debu tanah dan diberi nafas hidup atau ruah. Nah, nafas hidup ini yang sebenarnya kalau dari ayat-ayat yang lainnya nanti kita akan lihat, yaitulah sebenarnya bagian dari Tuhan yang dihembuskan ke dalam manusia, yaitu rohnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, karena firman Tuhan berkata, pada saat kamu makan buah yang dilarang atau berdosa, kamu akan mati. Nah, matinya di situ kan sebenarnya kan uh, muth gitu ya. Itu namanya akan dihukum mati. Jadi kalau orang berdosa, maka akan dihukum mati. Eksekusinya tidak hari itu ya. Eksekusinya kalau menurut saya nih ya, ya Kejadian pasal 6 ayat 3 ini kayak sidang pengadilannya itu keputusannya. Rohku tidak akan selamanya-lamanya tinggal dalam manusia, karena itu manusia umurnya akan 120 tahun saja. Ya, saya pegang ayat ini sebagai keputusan terakhir Tuhan. Ya, memang ada Nabi Musa dalam kitab Mazmur, ya kitabnya Mazmur yang dikumpulkan Daud, tapi tulisannya Musa. Kan memang Mazmur itu ada nyanyian siarahnya Bani ini, Bani itu, kaum itu, bahkan ada nyanyian Musa yang ulangan yang Raja Wali, tapi dalam kitab Mazmur. Nah, itu ada ayat bahwa kalau manusia itu sekarang umurnya 70, kalau kuat 80, tapi itu bukan yang Tuhan berfirman gitu ya. Kalau yang Tuhan berfirman ya tadi, sekarang manusia umurnya 120. Maka cukup menarik kalau saya panggil para dokter atau saya ketemu para dokter Kristen yang menjadi pembicara di pola hidup sehat kayak Pak Ruyandi Utasoid, Ibu Elizabeth Subrata, Pak Dr. Frederick Wawuruntu. Banyak mereka yang mengajarkan bahwa secara DNA manusia itu sanggup hidup 120 tahun ya. Seluruh tubuhnya sanggup ya, tapi sanggup itu kan berarti bukan berarti akan hidup segitu gitu ya. Paru-parunya atau misalnya paru-parunya harusnya 120, tapi karena ngerokok, polusi, jantungnya karena stres, pembuluh darahnya jadi kaku, jadi kakinya sih masih bisa kalau 120 tahun gitu ya, tapi jantungnya ya 70 udah mati gitu ya. Sehingga bisa untuk sampai 120 itu ya butuh kondisi yang ideal. Tapi cukup menarik bahwa ayat tadi ternyata juga dikonfirm oleh ilmu pengetahuan bahwa manusia itu punya kemampuan hidup 120. Kayak Musa juga 120. Bahkan banyak yang lebih lama ya kayak Abraham kan 175, Ayub hidup 140 tahun lagi,
Saya sih punya impian gitu ya, kalau Tuhan izinkan gitu ya, pengen 120 sehat juga gitu ya. Dan 120-nya nggak kayak Musa, ya 120-nya kayak Nabi Musa ya, nggak pikun, nggak rabun, nggak diabetes, nggak kanker, nggak darah tinggi, nggak stres, nggak stroke, nggak pakai kursi roda, gitu ya. Saya sering ngobrol sama istri saya, ini ngobrol menyimpang ringan-ringan sedikit, nggak teologis ya. Saya bilang sama istri, yuk kita hidup sehat, makan sehat, tidur sehat, menu sehat, makan ikuti Taurat, nggak makan babi, nggak makan udang, cumi, kepiting, ikan tidak bersisik gitu ya. Kan itu Taurat ya, sampai titik komanya, sampai kiamat masih berlaku. Dimakan babi ya masuk surga, tapi kalau nggak dimakan ya lebih sehat. Ini kan bukan urusan soal surga neraka, ini kan hukum kesehatan. Yuk kita makan menurut Alkitab biar hidup 120 gitu ya. Istri saya tetap makan babi. Kenapa? Enak katanya. Ya kadang-kadang saya makan juga. Tuhan, emang enak Tuhan gitu ya. Tapi istri saya ada alasan yang lain gitu ya. Gak bawa kalau 120 itu. Kayak kayak kita yang punya umur aja gitu. Tapi kita ngobrol. Kenapa kamu nggak mau 120 gitu ya? Ayo dong temani saya 120. Repot nanti kalau 120. Repot gimana? Kamu kan punya WA group banyak banget tuh. Ya, saya punya WA group memang hampir 200 ada ya. WA group keluarga, ekoenzim, pola hidup sehat, kanker, diabetes. Nah, kalau kamu 120, bisa bayangin nggak nanti? Pas kamu umur 90 aja, itu WA group isinya tinggal kamu aja. Yang lain udah mati semuanya. Yang lain udah mati semuanya. Ya, ya, ya berangan-angan nggak apa-apa lah. Nanti kalau aku yang lain pada mati, aku minta anak-anak mereka masuk WA group gitu ya. Siapa tahu nanti anak-anak saudara ikut apa ngambil kuliah STT ini, saya masih ngajar gitu ya. Ya ini kalau punya umur panjang. Kemarin anak saya dua di Singapura, ini keluarga saya semuanya juga lagi di Korea, liburan. Anak saya ke Jakarta dan dites umur biologisnya gitu ya. Umurnya sih 29 tahun, tapi dicek pakai alat timbangan digital ya, usianya 44. Nah, saya tuh dites umurnya 29 ya. Kalau jantung saya dites pakai alat ukur jantung ya, biopmagma itu ya nama alatnya, saya minus 28. Jadi jantung saya ini umurnya lebih muda 28 tahun. Kalau saya dites pakai QRMA maka 91,5. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kamu mati umur 80, papa mati umur 120, papa itu ngubur kamu loh gitu ya. Atau kalau kamu beli properti, boleh juga tuh atau asuransi gitu ya. Ahli waris papa. Kalau umur panjang, kita bisa jadi ahli waris asuransi anak-anak kita. Akhirnya anak-anak saya sekarang mulai komitmen hidup sehat juga gitu ya. Oke, soal hidup sehat itu nanti kita bahas di kapan-kapan ya, karena apa artinya payudaranya kanker lalu berobat sampai miliaran gitu ya, mati payudaranya jadi tanah juga ya. Jadi sebenarnya kesehatan tubuh itu nggak penting-penting banget. Ya, terutama nggak penting bagi mereka yang pengen segera mati, toh mati masuk surga juga gitu ya. Jadi ngapain takut mati gitu ya. Tapi kalau yang hidupnya masih lama gitu ya, kayaknya kita boleh juga sih bicara kesehatan tubuh. Oke. Balik lagi ke tema hari ini adalah kesehatan roh. Maka manusia Tuhan tetapkan rohnya akan, karena Tuhan berkata, rohku tidak selama-lamanya tinggal di manusia. Berarti siapa yang tinggal di manusia itu rohnya siapa? Ya sebenarnya rohnya Tuhan, lalu kembali ke Tuhan. Atau ke neraka, kalau kita bicara surga dan neraka. Tapi sebenarnya manusia itu hidup karena ada rohnya Tuhan yang diberikan kepada manusia. Maka Mazmur 124-29 juga berkata, apabila engkau menyembuhkan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, maka mereka mati, gitu ya. Kembali menjadi debu, ya. Yang kembali menjadi debu ya badannya. Tapi rohnya ya tergantung, ya. Tergantung apa? Ya nanti kita lihat ayat selanjutnya. Tapi hidup mati di sini di tangan Tuhan jelas ya. Kalau Tuhan ambil ya sudah, ya. Nah, mati ya bisa dalam arti mati rohani, mati beneran, rohnya balik sama Tuhan, atau rohnya masuk neraka, atau mati hubungan dengan sesama, maaf ini salah ketik, sesame, ya. Ya contohnya waktu mati dalam mati hubungan dengan Tuhan tuh waktu Adam jatuh dalam dosa kan ya nyawanya masih ada ya, rohnya Tuhan masih ada di dalam tubuhnya Adam, karena Alkitab tadi berkata tidak selamanya rohku tinggal dalam tubuh manusia. Nah, suatu saat akan kembali. Nah, berarti Adam hidup itu berarti masih ada roh Tuhannya ya. Cuma rohnya itu kan roh yang istilahnya ya, ini kita secara teologis ada berbagai macam pandangan kan ya.
Manusia yang belum lahir baru ya nggak ada rohnya, adanya nyawa kayak binatang gitu. Rohnya kan sudah mati waktu jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan di Kejadian pasal yang 6 tadi, setelah jatuh dalam dosa, masih berkata, rohku nggak selamanya dalam tubuh manusia. Nanti kalau ada teolog-teolog yang ngerti bahasa asli dan segala macam mau dibahas ya silakan. Tapi yang pasti roh manusia atau roh Tuhan yang dalam diri Adam sendiri setelah Adam jatuh dalam dosa itu menjadi berbeda. Atau kalau dengan kata mati, maksudnya mati relasi mungkin ya lebih cocok gitu ya. Contoh mati relasi itu ya ditulis di Alkitab ketika Adam mendengar langkah Tuhan, maka dia takut. Nah, kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara di sini, ya, waduh, kita ibadah dan merasakan hadirat Tuhan. Wah, senang banget dong ya. Ya, hanya orang yang ada dosa yang takut dengan hadirat Tuhan. Nah, tapi Adam jadi takut, sembunyi lagi. Itu kan tanda bahwa mati relasi. Lalu akhirnya ya malah, ini perempuan ini yang ngasih buah gitu. Ya padahal waktu Hawa dicobai ular kan Adam di sebelahnya kan ayatnya, lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya jadi ya kenapa tadi waktu Hawa mengambil keputusan salah, Adam nggak ambil tindakan gitu ya. Jadi ya emang niatnya mau ya itulah akibat dosa itu saling salah menyalahkan. Sampai akhirnya ya muncul kecenderungan kamu akan berkuasa, kamu akan birahi kepada suamimu. Birahi itu desire to control. Kamu akan punya kecenderungan menguasai suamimu, tapi de facto kamu akan dikuasai suamimu. Jadi setelah jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup dalam kasih, tapi kuasa menguasai. Semuanya berubah setelah dosa. Masih hidup sih, masih hidup. Adam apa masih hidup, tapi maka saya berikan istilah di sini mati relasi. Setelah jatuh dalam dosa, yang mati adalah hubungan dengan Tuhan, takut ketemu Tuhan, mati hubungan dengan sesama, saling menyalahkan, kuasa menguasai. Nah, sekarang singkat cerita ya kita hidup sampai sekarang ini, di zaman modern ini, dan banyak pertanyaan, Allah perjanjian lama sama baru sama enggak ya? Jehovah sama Tuhan Yesus sama enggak ya? Tuhan Yesus yang hidup pada zaman Alkitab sama sekarang sama enggak ya? Kok dulu kayaknya Tuhan itu hadirnya nyata banget gitu ya, laut membelah, lalu Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Gideon, Tuhan panggil, Tuhan Nebukadnezar aja bilang sama Daniel dan kawan-kawan, kamu tahu mimpi saya apa dan artinya apa? Dia kalau nggak tahu tak bunuh kamu. Ini jadi gara-gara ini. Kalau saya mimpi ini artinya apa? Ya gampang gitu kan. Saya mimpi apa? Dan artinya apa? Banyak dewa ini yang tahu gitu ya. Ya ternyata ada yang tahu ya Daniel karena Tuhan berbicara kepada Daniel. Nah, Tuhan berbicara ini kan nyata banget. Nah zaman sekarang ini gimana? Apa Tuhan nggak kayak dulu lagi? Kalau ada pendeta yang ngaku berbicara sama Tuhan, langsung dibully deh. Wah, ini pasti ngaku-ngaku nih berbicara sama Tuhan ini gitu ya. Jadi Tuhan udah nggak berbicara lagi ya, dalam arti Tuhan tidak berfirman karena Alkitab sudah dikanonkan, kanon tertutup, artinya nggak ada ayat baru lagi. Tapi tuntunan pribadi ya mestinya kalau Tuhan itu bukan teologi ya, Tuhan itu hidup ya berbicara ya. Nah, maka kalau saya mengajarkan dan menghidupi ya Tuhan itu dahulu sekarang selama-lamanya ya tidak berubah. Kalau dulu berbicara, ya sekarang berbicara. Cuma tidak berfirman lagi. Tidak menyampaikan ayat yang baru lagi. Nah, tapi kenyataannya, kalau kita bicara dari kenyataan, nanti baru ke ayat, gitu ya. Kok kita ini kayak nggak bisa dengar suara Tuhan? Ya, ini tentu ilustrasi itu tidak tepat ya. Kalau pakai namanya ilustrasi kan juga saya bisa bingung sendiri, gitu ya. Tuhan itu mau kita upamakan seperti apa? Seperti sinyal, atau providernya, atau internetnya, atau Google-nya, atau platformnya ya namanya ilustrasi ya, tapi sebagai sebuah ilustrasi saja ya. Kita kebetulan pakai Zoom ya, tapi anggap aja kita ini satu ruangan gitu ya, atau ya beda ruangan pun nggak apa-apa lah ya. Di ruangan Bapak Ibu sendiri ini ada suara radio nggak? Radio Sonora kayak, radio Pelita Kasih kayak, radio Sabda kayak yang di Surabaya, radio Sangakala, ada nggak di ruangan Bapak Ibu nge-Zoom ini? Ada ya, ada. Tapi kok nggak denger gitu ya. Ya coba gadgetnya Bapak Ibu sekarang selain Zoom dibuka dua jendela,
lalu nyalakan aplikasi radio, kedengeran deh bunyi, kasak kasak kasak. Coba cari gelombangnya Pelita Kasih atau Sangkakala atau Sonora. Pas, begitu gelombangnya pas, ya denger, ya kan denger. Berarti di udara ini bukan nggak ada gelombang radio, ada, tapi kita nggak dengar. Nah, menurut saya tuh begitu sih. Tuhan tuh kan maha hadir ya. Di Mars ada, di Venus ada, di Yerusalem ada, Samaria ada, ujung bumi ada, di kamar saya juga ada. Cuma kita kan nggak dengar gitu. Nah, masalahnya kenapa? Ya gelombang kita sama nggak sama sama gelombangnya Tuhan atau esensi ya, kalau kita bicara gelombang Tuhan kok kayak gelombang, tapi ya sebagai ilustrasi ya saya gunakan istilah gelombang, tapi sebenarnya itu hakikat Tuhan. Kenapa kita nggak dengar suara Tuhan? Roh kita tadi, kenapa saya bilang begini? Karena saya berangkat dari tadi eh, definisi bahwa roh yang tidak sehat, roh yang sakit, roh yang mati, ya, adalah roh yang tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Adam kenyataannya hidup, tapi kan dia takut dengan Tuhan, nggak bisa berkomunikasi. Nah, demikian juga kita kenyataannya hidup, tapi roh kita nggak berkomunikasi, nggak nyambung, nggak dengar suaranya. Kenapa? Ya, kalau ilustrasinya radio, jangan-jangan kita nggak install programnya, gitu ya. Kita belum lahir baru. Sudah lahir baru, tapi gelombangnya nggak pas. Ya, kalau yang hadir semuanya di sini, kalau yang hadir jemaat, mungkin ada yang memang beragama Kristen, tapi memang belum lahir baru. Ya, agama kan nggak menyelamatkan. Ya kan? Dia belum install tuh program radio, dia belum lahir baru. Sudah sih lahir baru ya, sekarang sampai sekolah, makanya saya sekolah Alkitab Pak, saya melayani Pak gitu. Jadi berarti udah diinstal itu program radionya, tapi gelombangnya nggak pas. Nah, maka saya bicara gelombang dulu ya. Nanti saya akan berbicara juga mengenai menginstal program radio kalau gitu ya. Apa sih gelombangnya Tuhan, atau ya sebenarnya bukan gelombang ya, hakikat dari Tuhan, pribadi Tuhan lebih tepat lagi. Oke. Balik kepada ilustrasi radio, kok nggak nyambung gitu ya? Ya kalau ayatnya sebenarnya ada gitu ya. Tangan Tuhan nggak kurang panjang, telinganya nggak kurang tajam mendengar, tapi yang membuat kita terpisah dengan Tuhan itu gelombangnya nggak nyambung, ada penghalangnya, dan penghalangnya dengan jelas kalau Yesaya 59 yaitu dosa. Nah, kenapa dosa menjadi penghalang? Karena kalau bicara Tuhan itu ya tentu banyak ya, namanya aja Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Sikenu, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Aduh, sederet panjang banget mengenai nama-nama Tuhan, dan itu adalah seperti pribadi Tuhan atau hakikat Tuhan. Tapi saya ambil 3 yang paling jelas, yang tak terbantahkan, tak terkalahkan, tak tergantikan, maka ya benar, kudus, dan kasih. Kalau misal, kenapa saya bilang benar, kudus, dan kasih? Ya memang karena ayatnya berkata demikian gitu ya. Kalau bukan ayat ya apalagi patokannya. Alkitab berkata atau Ibrani berkata tanpa kekudusan seorang pun nggak bisa melihat. Melihat aja nggak bisa, gimana dengar suaranya, berbicara, masuk ke sorga, tanpa Tuhan itu kudus. Kedua benar, ya benar tuh berbeda dengan baik. Mungkin ilustrasi baik dulu. Saya ini orang miskin yang waktu kuliah di Bogor dulu, kuliahnya itu kamarnya kamar nempel gitu ya. Jadi kamar tambahan yang di Babakan itu dibikin kamar tambahan nempel ke rumah induk gitu. Itu pun saya sekamar berdua. Nah, teman sekamar saya ini, Rod, aku udah nggak masuk kuliah dan bolos ini hampir 20%. Kalau sekali lagi aku bolos, aku nggak bisa ikut kuliah. Tolong ya diabsenin. Nah, kalau saya ngabsenin, saya berbuat baik. Oh, saya menolong ya kan? Tapi tidak benar. Ya lebih baik saya besok urus kamu surat dokter, ya kan? Mau nggak masuk, kalau di absen masuk, berarti itu baik tapi nggak benar. Nah Tuhan itu benar. Kalau baik ya setan baik juga. Koruptor baik juga, tuh banyak nyumbang-nyumbang, bangun masjid, bangun gereja gitu ya. Jadi kalau baik itu ya setan pun baik, penjahat pun baik. Bahkan kadang penjahat itu komitmen, kalau janji ditepati gitu ya. Orang bilang ya, tuh Pak, kalau penjahat mah, orang jahat mah kalau janji ditepati Pak. Pendeta yang enggak, ngomongnya mencela-mencela. Dia ngomong begitu tapi maksudnya bukan begitu lah. Kemarin ngomong begitu, iya tapi maksudnya aduh bulat gitu ya. Yang dengerin aja bingung gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu benar, Tuhan itu kudus, kedua benar ya. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan itu kudus. Kenapa saya bilang Tuhan itu benar? Karena Tuhan itu firman, firman itu Tuhan, dan firman itu kebenaran. Atau 1 Yohanes 3 ayat 7, Kristus adalah benar. Firman adalah kebenaran. Dan Tuhan itu firman. Jadi, apa yang saya mau katakan di sini?
Oke, saya tambah satu lagi dulu ya. Tuhan adalah kasih. Ya jelas ada ayatnya, bahkan definisinya Allah adalah kasih. Sehingga kalau kita mengasihi, maka kita di dalam Allah, Allah di dalam Dia. Kalau kita mengasihi, maka itu adalah bukti bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita, dan Ia mengaruniakan bagian rohnya. Artinya roh Tuhan ada dalam roh kita. Dengan kata lain, ya kalau tadi saya pakai ilustrasi gelombang lagi tadi ya. Jadi kalau kita nggak merasakan Tuhan, nggak dengar suara Tuhan, jangan-jangan gelombang kita tuh nggak nyambung. Gelombangnya apa? Ya Tuhan kan benar, kudus, dan kasih. Kalau kita, maka bagi saya gitu ya, gimana caranya kita rohnya sehat sehingga roh kita bisa ketemu rohnya Tuhan, roh kita bisa dengar suaranya roh Tuhan atau Roh Kudus. Kalau kita lebih karismatik ya nyebutnya Roh Kudus. Roh kita bisa dengar suara Roh Kudus, roh kita bisa merasakan kehadiran roh Tuhan. Ya gelombangnya ini yang makin kuat gelombangnya, makin dekat ke sumber sinyal kira-kira gitu ya. Gelombang apa? Benar, kudus, dan kasih. Makanya Tuhan Yesus kan berkata begini ya. Telah tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nggak perlu lagi orang ke gunung ini, ke gunung itu, ke Samaria, ke Yudea, ke ujung bumi. Barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran, ya, makanya Tuhan adalah benar dan rohnya kudus. Allah adalah kasih. Maka bagi saya, kalau kita mau nyambung gelombangnya Tuhan, sehingga kita seperti radio itu nyambung gitu ya. Ya sudah, kita bagaimana kita makin makin benar, makin kudus, makin kasih. Dimanapun kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sedikit menyoroti beberapa kalimat ya saya sebut hamba Tuhan atau pendeta yang misalnya berkata begini, wah kemarin kami ke Yerusalem, waktu di loteng atas Yerusalem, wah bobot dan intensitas hadirat Tuhan tuh kuat sekali di situ gitu ya. Kalau saya sih ya kurang setuju ya. Kalau bagi saya itu hadirat Tuhan bobot dan intensitasnya gitu ya. Mau di Bintaro, mau di Papua, mau di Pontianak, sama dengan di loteng atas Yerusalem, sama di Bukit Nebo, sama di Horeb, sama di Yerusalem. Dimanapun kita makin kudus, kita makin merasakan Tuhan. Makin kita kudus, nggak najis, nggak nonton film porno, internetnya kudus, Instagramnya kudus, YouTube-nya kudus, makin kita kudus, gelombangnya makin nyambung. Makin kita benar, gelombangnya makin nyambung. Makin kita penuh cinta kasih, gelombangnya makin nyambung. Nah, kadang kan kita ini susah nyambungnya memang gitu ya, karena standar kasihnya ini kan luar biasa. Standar kasih Alkitab ini kan luar biasa. Paulus kan berkata, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, waduh ya, jual rumah, jual ini, jual itu, berikan pada gereja gitu ya. Nah, belum tentu kasih itu, ya kan? Saya bayar perpuluhan, saya nyumbang Pak. Kenapa? Karena saya percaya hukum tabur tuai. Kalau saya beri, pasti diberi. Itu namanya kan judi kayak baru. Dulu judinya ke mesin judi, ke meja judi. Sekarang judinya di gereja, masangnya perpuluhan supaya diberkati. Dulu ke Gunung Kawi cari duit, ke gereja sekarang cari duit juga. Jadi memberinya supaya diberkati. Itu egois gitu, memberi supaya saya diberkati. Bahkan kadang ngomong gitu ya. Ya terserahlah gereja mau pakai apa, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah memberi. Masalah nanti pendetanya hedon, beli mobil mewah segala macam. Itu udah bukan urusan saya. Pokoknya saya memberi, saya diberi. Saya memberi, saya diberi. Waduh, ini judi kayak baru. Egoisnya luar biasa. Nggak peduli digunakan buat apa. Ya. Jadi memberi untuk diberi, memang ada ayatnya. Kalau kita memberi, pasti diberi. Tapi kita akan diberi sama Tuhan kalau motivasi kita bukan supaya diberkati. Memang betul ayatnya, barang siapa memberi akan diberi. Tapi bicara kasih, standar kasih yang Tuhan ajarkan, kan kasih itu yang memberi karena mengasihi yang diberi. Nah, kalau kita pakai standar kasih seperti itu, lalu siapa yang bisa mencapai gelombangnya Tuhan? Atau siapa yang bisa masuk surga? Kesalehan aja, kekudusan kayak kain kotor. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara keselamatan, bicara roh yang kita itu kudus dulu, baru roh kita itu sembuh, atau sembuh baru bisa kudus. Tuhan kudus, tanpa kekudusan orang nggak bisa melihat Tuhan. Lalu standar kudusnya ini sama seberapa? Upah dosa maut, dosa besar sekecil sama juga, mikir jahat, kalau kita lihat de facto gitu ya, di gereja aja kita ngomong di gereja, ngomong di para pengerja, para pelayan Tuhan, kita ajak ngomong yang baik, orang itu pelayanannya bagus banget ya, iya tapi anaknya nakal, orang lain diurusi, ngurus anak nggak bisa, coba diajak ngomong yang baik aja nimpali jeleknya, bu, itu orangnya cantik ya, iya tapi kakinya besar, itu aja udah dosa.
Nah, dengan dosa seperti itu, mana bisa dengar gelombangnya Tuhan, mana bisa rohnya merasakan roh Tuhan, mana bisa rohnya merasakan hadirat Tuhan, karena memang gelombangnya nggak nyambung. Tuhan kudus, dianya jahat. Tuhan itu kasih, dianya negative thinking. Jadi kalau saya pikir-pikir, memang untuk mencapai standarnya yang Tuhan tetapkan mengenai kasih dan kudus dan benar, mungkin nggak seorang pun bisa masuk surga. Tetapi luar biasanya Tuhan kan gitu ya. Untuk kita bisa sembuh dari keadaan seperti ini, di mana hidup tanpa bisa merasakan Tuhan dalam dunia ini, kita bisa loh. Kita bisa merasakan Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan, kita bahkan bisa bersekutu dengan Tuhan, roh kita bisa berjumpa roh Tuhan, roh kita berbicara dengan roh Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan karena roh kita sudah pulih, roh kita sehat, roh kita sempurna, maka kita belajar bagaimana roh, jiwa dan tubuh, tapi hari ini roh saja, gimana roh kita bisa benar dan kudus dan penuh kasih, roh kita sehat dan sempurna. Maka kalau Tuhan itu kudus dan benar dan kasih, maka sebenarnya untuk roh kita sehat itu kasih karunia. Ya kan? Karena Alkitab bilang begitu ya. Jadi bukannya kita kudus lalu baru bisa dengar suara Tuhan, tapi ada langkah kudus lalu menguduskan. Kudus lalu menguduskan. Kenapa? Karena kan kalau waktu lahir baru, maka kita dikuduskan dari dosa masa lalu. Lalu setelah itu kan Paulus juga bilang sama Timotius, ya, atau firman Tuhan yang lain juga banyak, supaya kita ini menguduskan seperti Dia kudus. Nah, setelah kita ditebus dan dikuduskan, maka langkah selanjutnya sebelum kita mati, kita menguduskan adalah langkah proaktif untuk hidup di dalam kekudusan. Tapi untuk bisa menjadi kudus lalu baru ketemu dengan Tuhan, kayaknya manusia nggak pernah nyampe. Untuk itulah saya akan bacakan ayat solusi untuk manusia sehat secara roh, sembuh rohnya. Saya pilih beberapa ayat saja, kalau semuanya ayat jadi banyak banget ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan oleh usahamu, karena usaha kita nggak nyampe. Tapi itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan seorang pun memegahkan diri, karena ini buatan Allah. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Justru kalau kita sudah pasti masuk surga, kita sudah lahir baru, kita sudah hidup kembali, roh kita hidup kembali, baru kita bisa berbuat baik dengan standar Tuhan. Kita bisa mengasihi dengan standar kasih surga, kasih yang diajarkan di Alkitab. Karena kita sudah, kalau kita nggak lahir baru dulu, kita nggak selamat dulu. Misalnya kita nggak selamat dulu nih. Saya berbuat baik dah. Kenapa? Ya kan nanti kita akan dihakimi ya. Lewat rambut dibelah 7, lalu kalau ditimbang banyak baiknya, ya mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Jadi saya akan berbuat baik supaya saya masuk surga. Berbuat baik supaya saya masuk surga. Itu aja sudah bukan standar kasih, itu sudah masuk egois. Jadi berbuat baik supaya saya. Maka kalau kitab Korintus kan ditulis ya, bahwa sekali kelak kita akan diadili, dan segala pekerjaan kita akan dibakar oleh api. Kalau bukan karena kasih, maka semuanya terbakar. Waduh, memberi supaya diberkati, itu kebakar. Berbuat banyak amal supaya nanti masuk surga, supaya saya, udah egois lagi. Tapi di dalam hukum kasih karunia, kita diselamatkan, dan setelah selamat, sebagai ucapan syukur sudah diselamatkan, kita berbuat baik, mengasihi orang lain, karena kita mengasihi yang kita baikin itu. Kalau saya memberi kepada gereja, karena saya mengasihi gereja itu. Kalau saya mengasihi orang miskin, karena saya mengasihi orang miskin itu. Jadi karena kasih, bukan karena supaya saya masuk surga. Nah, bisakah pelajaran agama atau konsep manusia bisa mengajarkan kasih level surga, istilah saya. Mengasihi karena mengasihi yang dikasihi. Maka itu hanya bisa dilakukan dengan konsep juga kasih karunia. Kalau orang itu masuk surga, selamat, rohnya kembali berjumpa Tuhan, memang karena kasih karunia Tuhan. Saya kembali ke ayatnya. Maka roh kita akan sembuh, itu adalah kasih karunia. Roh kita ada roh kudusnya kembali, kita selamat. Kalau roh kita ada roh kudusnya, mati masuk surga, maka keselamatan, dengan kata lain, adalah kasih karunia. Kita selamat karena kasih karunia. Dikasih karena karunia. Tapi tetap ada juga sebenarnya yang bagian yang harus kita lakukan.
Apa bagian yang harus kita lakukan? Ya pasti mendengar. Untuk mendengar, ada orang yang memberitakan. Tapi setelah mendengar, kita harus percaya. Setelah percaya, lalu menerima. Atau saya baca ayatnya lengkap aja. Ya. Di dalam dia juga, di dalam dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi roh kita yang mati, sakit bahkan atau lebih tepatnya mati sebenarnya ya, akan ada Roh Kudusnya kalau kita menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai Mesias. Bahasa Alkitabnya dilahirkan kembali, karena Alkitab nggak ada istilah lahir baru, itu istilah gereja atau istilah teologis. Tapi ya kita memahami, nggak salah juga menyebut lahir baru, tapi kalau di Alkitab ya dilahirkan kembali. Nah, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita mendengar firman kebenaran, firman yang mana jelas, yaitu Injil, maka pada saat itulah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana meterainya? Nanti menurut saya, ya nanti saya baca ayatnya, lalu saya berikan pengertiannya. Menerima Injil keselamatan ini kan sama dengan Yohanes 1:12 ya, menerima. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, lalu menerima, percaya, menerima apa? Barang orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa kan istilahnya menjadi anak dunia atau anak-anak manusia, anak dunia ini. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana meterainya? Di jidat. Ya, mungkin kebanyakan nonton film akhir zaman gitu ya. Meterainya kalau menurut Alkitab yang ada ayatnya, maka menurut saya meterainya di roh kita. Tapi saya baca dulu ayat mengenai roh kita kembali bisa berhubungan dengan roh Tuhan, karena roh kita ada Roh Kudusnya, ada Roh Allah di dalam roh kita. Atau kita percaya kita dimeteraikan. Mungkin saya sampai dimeteraikan dulu dah. Tapi meterainya di mana? Atau apa maksudnya dimeteraikan? Ya seperti perjanjian pakai meterai ya. Tapi yang pasti kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita disebut anak Tuhan. Mendengar, percaya, menerima. Maka ya kalau semua ayat dikumpulkan, langkah-langkahnya menjadi tidak hanya sampai di sini mestinya ya. Dengan mendengar, percaya, menerima itu kan sebuah pertobatan. Kan tadi awalnya bahwa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita mati relasi, walaupun kenyataannya hidup bernafas, adalah dosa. Maka ya perlu pemberesan dosa. Supaya kita kudus, karena Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan nggak bisa melihat Tuhan. Kalau nggak kudus, gimana gelombangnya nyambung? Roh kita bahkan sudah lahir baru, tapi kita perlu juga menguduskan. Dengan cara bagaimana? Mengaku dosa. Bahkan kalau Yesaya berkata sebenarnya berperkara. Berperkara itu kan detail ya. Dosanya ini. Kapan, di mana, maling ayam, ayamnya berberapa. Itu kan berperkara. Tujuannya sih menurut saya ya untuk pembelajaran bahwa hal itu dosa. Sehingga perlu berperkara. Nah, kalau kita mengaku, maka menarik Alkitab mengajarkan bahwa dia mengampuni, menyucikan, menghapus, menguduskan. Yesaya mau perjanjian lama, perjanjian baru konsepnya sama. Yesaya berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Disucikan, dihapus, namanya dihapus ya nggak ada lagi, ya kayak di-delete. Jadi kalau saya ditanya, Pak Jarod punya dosa nggak? Nggak punya. Ah yang benar, sombong banget. Loh, saya sih pernah berbuat dosa, tapi saya nggak punya dosa. Kan sudah dihapus. Jadi kalau saya ingat dosa saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya dulu maling, waktu SMA saya nyolong buku, waktu SMP nyolong mangga, waktu SMA rajin nonton film porno, ambil onani tiap hari. Setelah kuliah lahir baru, ya berapa bulan sekali jatuh, tapi saya bersyukur Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus. Kalau saya ingat dosa yang belum pernah saya akui, ya saya akan mengakui dan minta ampun. Tapi kalau saya ingat dosa yang pernah saya akui, maka saya bersyukur, bukan merasa tidak layak. Ya, enggak, saya sudah dilayakkan sama Tuhan. Jadi saya mantan orang berdosa. Saya dulu berdosa, tapi sekarang saya tidak punya dosa. Kenapa? Saya percaya pada penghapusan. Saya percaya bahwa Tuhan menyucikan. Dan itu karena kasih karunia. Nah, karena kalau saya tidak kudus, ya saya nggak bisa ketemu Tuhan. Gelombangnya nggak nyambung. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Maka kita harus kudus. Tapi kita nggak bisa kudus karena kita tidak kudus. Ya ajaib, Tuhan berikan jalan keluar supaya kita kudus. Bagaimana? Ya mengaku dosa.
Kalau kita mengaku, Tuhan menyucikan, jadi kita bisa jadi orang suci. Ya, maka ada benernya juga tuh sebenarnya saksi Yahwa itu ya, dengan istilah memberikan istilah orang suci zaman akhir gitu ya. Nggak perlu jadi saksi Yahwa sebenarnya. Kita ini orang-orang yang mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita orang-orang suci. Karena Tuhan itu suci, kita suci, nyambunglah gelombangnya. Kalau nggak nyambung kan kita bingung nih. Oh ya mungkin hanya beragama Kristen tapi bukan orang suci. Kita orang suci. Karena kita mengaku dosa kita dihapus. Kecuali kita nggak percaya pada penghapusan. Tapi saya percaya Alkitab, bahwa Alkitab itu berkata kalau kita mengaku maka disucikan, dihapus. Tuhan sendiri nggak ingat, Tuhan nggak ingat, kita malah ingat-ingat. Ya, aduh, ya. Nah, berbicara tadi sebelumnya di Efesus ini, kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kadang ada pertanyaan, di mana meterainya? Ya, kalau menurut saya di roh kita. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena Alkitab berkata, Roh itu bersaksi bersama roh kita. Kita telah menerima roh, dan oleh roh itu kita berseru. Roh itu di mana? Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Jadi kalau kembali, mungkin saya tadi kan punya gambar tadi yang pertama tadi ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh itu bukan di pikiran kita, bukan di perasaan kita, bukan di amigdala kita yang mengatur perasaan atau simpatik parasimpatetik, bukan di prefrontal cortex yang mengatur logika. Ya, kalau Alkitab berkata roh itu bersama dengan roh kita. Nah, roh kita ada Roh Kudus. Ya, berarti kita bersekutu dengan roh Tuhan. Berarti kita udah nyambung lagi dengan Tuhan. Dan nyambungnya itu karena kita sudah menerima roh, bukan roh perbudakan. Roh yang menjadikan kita anak Allah. Roh Tuhan sendiri yang dimeteraikan waktu kita menerima Injil kebenaran. Dan karena kita menerima, kita mengaku dosa, dosanya dihapus, kita menjadi orang suci di akhir zaman ini, maka roh itu ada dalam roh kita. Ya, berarti roh kita sudah sempurna, mati masuk surga. Masalahnya kalau nggak mati-mati. Nah, jiwa kita belum sempurna. Untuk jiwa ini pikiran dan perasaan, kehendak diperbaharui dari hari ke hari. Roh kita lahir baru, ada Roh Kudusnya, mati masuk surga. Masalahnya kalau habis lahir baru nggak mati-mati. Karena roh kita ada Roh Kudusnya, maka ayat yang lain menjadi masuk akal atau bukan masuk akal, inline, sejalan, confirm bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, tubuh, ya, bait, maka saya sebutnya adalah bungkus. Tubuh kita ini bungkusnya roh. Di dalam roh kita ada Roh Kudus, ya. Nanti ada lagi bahwa tubuh kita ini bungkus dari batin atau jiwa, ya, dalam sesi kedua. Ya, maka muncul gambar yang saya buat, ya. Karena roh kita ada Roh Kudus. Nah, roh yang dalam kita ini disebut lebih besar daripada dunia ini. Iyalah, wong roh yang dalam kita adalah roh Tuhan. Roh yang di dalam kamu R-nya besar, ya lebih besar pada roh setan, genderuwo, tuyul, roh manajemen, roh mamon, roh hedon, roh apapun yang bisa disebut di dunia ini, roh yang di dalam kita lebih besar. Yang penting roh kita sendiri nyambung, satu frekuensi, satu gelombang, satu sinyal, ya. Bagaimana perjanjian lama? Sama tuh, lama dan baru nggak ada bedanya. Ayat-ayat perjanjian lama dan baru sejalan. Di perjanjian lama juga ada bahwa kita akan diberikan roh yang baru, hati yang baru. Ya kalau hati lebih ke jiwa, karena jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Sehingga roh kita akan menjadi punya kepribadian, kita akan menjadi yang taat, yang senang firman Tuhan, berpegang sama firman Tuhan. Kita berubah seperti seolah-olah kepompong menjadi kupu-kupu. Maka sebagai penutup sebelum tanya jawab, ya, kembali pada gambar yang saya buat untuk merangkum pelajaran saya roh, jiwa, dan tubuh adalah manusia ini ya roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Roh inilah yang sempurna waktu lahir baru dimeteraikan Roh Kudus. Roh itu ada dalam roh kita. Bersama roh itu, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Tetapi di luar roh ini ada jiwa. Di mana rohnya ada Roh Kudus tapi jiwanya apa itu? Perasaan. Masih bisa kecewa, kepahitan, tersinggung. Kenapa? Karena katakanlah kita lahir baru umur 25 tahun. Sudah 25 tahun jiwa ini dididik nilai-nilai dunia. Kalau bicara tubuh ini kan bisa yang kelihatan. Ya, misalnya secara tubuh bisa aja ya hidung, paru-paru. Ya, tapi bisa juga tubuh ini dalam arti perbuatan yang kelihatan. Perbuatan daging telah nyata, misalnya percabulan. Ya, itu kan berarti kan perilaku atau behavior atau perbuatan. Perbuatan daging telah nyata, perbuatan tubuh tuh cabul, zina. Tapi perbuatan itu kan munculnya dari hati.
Dari dalam hatilah timbul pikiran yang jahat. Lalu pembunuhan. Nah, kita bicara pembunuhan, pembunuhan, perzinahan sudah perbuatan. Tapi perbuatan itu atau perilaku atau behavior kan akarnya adalah perasaan, pikiran, atau disebut juga di sini orang bilang attitude atau sikap. Tapi sikap itu ada akarnya lagi value atau nilai. Di mana nilai itu ada di hati nurani yang bisa bagian dari roh kita. Sedangkan roh, value adalah nilai-nilai kerajaan sorga, firman Tuhan. Value itu akan mewarnai jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak itu bisa yang jahat, yang jelek, ya berarti egois. Yang bagus, yang menyerahkan kehendak kepada kehendak Bapa. Makanya orang harus disalib, mati terhadap kehendaknya. Karena selama kita hidup, ya kehendak ini ya hidup terus. Makanya harus menyangkal diri kan gitu kan. Roh Kudus beres, ada Roh Kudusnya. Tapi masalahnya kan antara roh dan jiwa ini seperti kalau Paulus berkata, hatiku pengen, sebenarnya dia rohnya ini suka hukum Allah gitu, tapi ya tubuhnya kadang berbuat, ya ada peperangan antara roh dan jiwa. Gimana nggak berperang? Kita udah 25 tahun, perasaan kita dunia, pikiran kita dunia, mindset kita dunia, pikiran kita untung rugi. Berpuluh-puluh tahun untung rugi, lahir baru melayani buka gereja, ya cari duit juga lagi gitu ya. Dia ini gereja atau perusahaan gitu kan, jemaat atau customer, ya pikirannya duit terus dah gitu. Kenapa? Karena memang jiwanya dunia. Sehingga gereja pun menjadi lembaga kayak lembaga dunia, ya emang di dunia. Tapi ya kita harus berperang, bergumul bagaimana baik gereja, baik yayasan, bahkan baik bisnis, baik perusahaan pun kita kelola seperti sebuah pelayanan. Karena kita menjadi manusia ilahi. Sehingga yang kuat adalah rohnya, jiwanya pun bahkan jiwa ini pikiran, kita isi pikiran Kristus, ya firman Tuhan. Perasaannya kita isi perasaan Kristus, ya kasih. Kehendaknya kita isi kehendak Tuhan. Tapi itu kan proses. Maka kita berkata supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita berubah melalui pembaharuan akal budi atau metanoia. Metanoia itu akal budi itu ya jiwa. Jadi roh kita lahir baru, roh kita sehat, roh kita sempurna. Tapi jiwa kita, nah antara roh dan jiwa ini kan istilahnya kayak ngeblend. Makanya beberapa ayat di Perjanjian Lama itu tidak trikotomi ya. Roh dan jiwa ini jadi satu. Ini kan ya ilustrasi saya sendiri aja gitu ya. Ya dasarnya Tesalonika tadi, roh, jiwa, dan tubuh gitu kan. Jelas tiga, tapi terus terang itu satu ayat aja. Kalau bicara ayat yang lain, kebanyakan roh dan jiwa ini seperti nyawa gitu ya. Jadi satu. Lalu tubuh jelas, tubuh dan jiwa, tubuh dan jiwa, tubuh dan roh, malah dua, 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 dua. Tapi muncul Tesalonika yang membuat roh, jiwa, dan tubuh. Tapi hari ini kita belajar sampai di sini, lalu kita buka tanya jawab, kita buka diskusi, kita buka juga ruang berbagi ya. Sekarang jam 5 pas, tadi saya ingin selesai ya dari jam, supaya dari jam 5 ini ya kita lanjutkan. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu dan ya saya bisa atur supaya bisa unmute untuk yang mau berbagi atau bertanya. Tapi sekarang saya kembalikan dulu ke moderator, dalam hal ini kembali ke Pak Philip ya, sebagai ini kan sebenarnya ini kan acaranya dari sekolah HIM ya, HIM. Nanti Pak Philip bisa lebih banyak cerita deh HIM itu apa ya. Harvest International Mission ya, Harvest International Mission untuk mahasiswa HIM. Tapi terus akhirnya Pak Jarod, kita buka kuliah umum aja ya. Oh iya, ayo ya. Karena mahasiswanya sekitar 30-an ya, kalau nggak salah 29 ya lebih tepatnya. Terus kita buka. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, tapi saya kembalikan ke Pak Philip. Ada Pak Philip? Silakan Pak. Nanti baru saya akan pertanyaan mau bisa di chat boleh, angkat tangan boleh, raise hand boleh. Kalau nggak bertanya sekali lagi juga mau menambahkan silakan saja ya. Materi pemaparan oke. Jadi materinya itu satu berupa buku 228 halaman. Itu sebenarnya buku yang dasarnya itu saya waktu buat dulu adalah bedah kitab Ayub. Lalu ada materi tadi itu bagian dari buku. Nah, dua-duanya saya post di WA grup HIM, tapi kalau yang
belum menjadi anggota WA Group, sebentar saya akan post juga di, mudah-mudahan filenya cukup muat ya, bisa sih kayaknya ya. Tak post juga di tempat chat ya. Oke, silakan saya kembalikan dulu ke Pak Philip atau ke Ya, Pak, ya silakan Pak. ya, terima kasih Pak dosen. Ini ada yang mau bertanya. Silakan Pak, apa namanya? Pak Susatulo ya. Silakan Pak. Ya, Silakan Pak tadi Susatulo dari bisa, Nias, dari Nias nih. Silakan Pak. silakan, bisa unmute kok. Ya, langsung unmute aja, bisa. Belum keluar suaranya, bisa di unmute dulu supaya bisa keluar suaranya. Klik unmute, di unmute dulu baru berbicara. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang penjelasan Bapak tadi bahwa roh Tuhan ada dalam diri manusia. Itu sangat jelas. Yang menjadi problem atau pertanyaan saya dalam diri saya, ketika seharusnya dalam diri manusia telah ada roh Tuhan, tapi mengapa manusia zaman sekarang masih ada yang namanya tidak mengendalikan emosionalnya? Seharusnya manusia yang sudah hidup dalam roh tentu ada kesadaran diri, ada kesabaran. Tapi kebanyakan manusia-manusia zaman sekarang tidak ada lagi kesabaran. Nah, bagaimana hal itu, Bapak? Ya, oke. Jangankan manusia zaman sekarang ya, pendeta pun bisa nggak sabar. Yang berbahasa roh juga bisa nggak sabar. Dosen sekolah Alkitab juga bisa nggak sabar. Saya pun kadang-kadang juga bisa nggak sabar. Kenapa? Ya, karena manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, rohnya ada Roh Kudus. Katakan sudah lahir baru. Apalagi kalau manusia itu nggak lahir baru ya. Katakanlah mengacu pada Alkitab yang mengatakan bahwa rohku ada pada manusia gitu ya. Tapi rohnya ini maka bisa katakan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka rohnya mati dalam arti mati relasi. Ya, kalau saya menggunakan istilah begitu, mati relasi dengan Tuhan. Sebelum dia lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, maka rohnya mati relasi dengan Tuhan. Bahkan ada juga yang memberikan tafsiran, nah ini sebenarnya nggak ada rohnya, dia cuma nyawa aja kayak binatang gitu ya. Tapi ya kalau menggunakan ayat yang lain kan ada rohnya gitu ya. Nah, maka istilah saya adalah mati relasi dengan Tuhan. Ya, kalau namanya mati relasi dengan Tuhan, ya menjadi manusia dunia, ya di mana dikuasai dunia, ya sudah namanya orang dunia, ya perbuatan daging telah nyata. Seperti Paulus sendiri berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, iri hati, dengki, pesta pora, kemabukan, yang seperti yang kubuat dahulu, gitu ya, sebelum Paulus lahir baru. Bahkan Paulus sudah sebelum lahir baru, tapi sudah jadi ahli Alkitab. Roma pasal 7. Hatiku suka hukum Allah. Tapi setiap kali aku pengen berbuat baik, yang tidak baik aku lakukan. Setiap kali pengen aku kudus, yang tidak kudus aku lakukan. Sampai akhirnya Paulus berkata, aku ini manusia celaka gitu ya. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Dan akhirnya di akhir Roma pasal 7 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baru masuk Roma pasal 8, di mana Paulus bercerita bagaimana rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Baru Paulus berbicara Roma pasal 8 itu ayat 13 kan dia berkata, oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Nah, artinya manusia bisa mematikan perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Balik ke Galatia, perbuatan daging telah nyata. Ada amarah di situ yang tadi saya ditanyakan kan emosi, amarah, dengki, iri hati, percideraan, pembunuhan, ya. Tanpa kuasa roh, kalau Paulus berkata atau firman Tuhan berkata sekarang menjadi ya, itu Paulus berkata kan tadinya juga dia nggak bisa mengalahkan hal itu. Tapi akhirnya dia berkata oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi kalau misalnya kita bicaranya orang dunia, ya memang tidak ada Roh Kudus dalam rohnya. Gimana dia mau mematikan perbuatan daging? Dia memang hidup di dagingan. Nah, bahkan kalau mungkin pertanyaan lebih tajam lagi, gimana dengan orang yang sudah lahir baru misalnya gitu ya kan, pendeta, hamba Tuhan, melayani, bahkan bikin mujizat.
tapi emosinya minta ampun gitu ya. Di gereja khotbah, di rumah istri digamparin. Saya konseling, Kang. Loh, kalau pendeta konseling dengan majelis daerah, nanti tambah diskors, nggak boleh khotbah. Padahal dia konselingnya ke saya ini kayak freelance kan saya bukan pendeta ya sebenarnya. Saya itu bukan PDT, bukan PDM, bukan PDP, bukan PDM, bukan pendeta, bukan majelis, bukan diaken. Saya berjemaat di Pak Niko hari Sabtu minggu pertama. Saya nggak bisa masuk SICC, saya nggak punya kartu pengerja. Tapi saya dosen teologi ya, karena saya dokter teologi ya, kan tidak ditahbiskan sebagai pendeta. Tapi malah banyak pendeta beberapa ya konseling itu ke saya gitu ya, dari ceritanya gitu. Wah tadi tuh kayak ditanyakan gitu, marah gitu ya. Ada ibu gembala digebuki Pak Gembala. Nah ini kan sudah ada Roh Kudusnya, sudah lahir baru, sudah melayani, ngerti firman lagi. Nah makanya nanti kita akan masuk tuh di pelajaran ke depan tuh sebenarnya mengenai sehat jiwa. Jadi rohnya sudah ada Roh Kudusnya. Tapi kan sebelum lahir baru jiwa ini kan sudah hidup di dunia cukup lama. Sehingga rohnya ada Roh Kudus, tapi jiwanya bisa kekanak-kanakan. Buah roh penguasaan dirinya belum bertumbuh. Maka orang masih bisa, walaupun rohnya ada Roh Kudus, tapi jiwa ini dipengaruhi. Jadi roh jiwa kita ini, kita baca internet aja bisa terpengaruh. Kita dengar omongan orang aja bisa terpengaruh. Karena pintu gerbang jiwa itu kan panca indera. Kita diomongin begini-begini, dikomporin begini-begini, udah terpengaruh, udah emosi dah gitu. Iya tuh, jangankan dunia, Pak, Mas, ya itu sidang sinode kursi bisa melayang itu. Nah, kenapa gitu? Ya karena jiwa ini belum sempurna. Makanya kita akan belajar bagaimana jiwa itu nanti sempurna, tapi itu nanti gitu ya. Jadi jiwa, makanya manusia itu kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang penting tapi langkah pertama untuk bisa nanti jiwanya sehat dan nanti langkah terakhir di sesi-sesi terakhir saya nanti bahkan saya akan bawa saudara pada kesehatan tubuh, diabetes sembuh, kanker sembuh, insomnia nggak bisa tidur, lepas obat ya. Saya udah banyak sekarang menangani orang-orang yang sakit sembuh gitu ya. Saya sendiri HbA1c 11,5, lepas obat, lepas insulin, sembuh gitu ya. Nah, tapi itu nanti itu dampaknya aja tuh. Dampak kalau Tuhan hadir dalam tubuh kita, apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tapi sekarang ini kayaknya Tuhan belum hadir di tubuh kita. Tuhan baru hadir di roh kita. Yang namanya penuh Roh Kudus, bagi saya penuh Roh Kudus itu berarti Tuhan ada di roh kita, ada di jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kita, dan juga di tubuh kita. Tapi roh Tuhan nih dari di roh kita nih nggak bisa ke tubuh, kebungkus sama jiwa. Nah, memang sebenarnya nanti waktu bicara jiwa ini jauh lebih menarik gitu ya. Nah, kalau bicara perilaku, marah, dengki, iri, berantem, emosi, nggak sabar, itu kan bicara perilaku. Di mana perilaku itu dipengaruhi sama jiwa. Nah, jiwanya ini yang harus diperbaharui dari hari ke hari, memperbaharui pikiran. Waduh, butuh belajar firman, butuh mengerti pelajaran, dididik. Kalau roh, ya menurut saya sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, roh kita dimateraikan Roh Kudus, roh kita ada Roh Kudusnya, roh kita sehat. Tapi sebenarnya kan itu baru permulaan kan. Orang lahir baru atau dilahirkan kembali itu kan sebenarnya kayak langkah pertama permulaan untuk belajar hidup di dunia ini sebelum roh kita yang ada Roh Kudusnya ini kembali ke sorga ketemu Tuhan di dunia harus ada yang kita lakukan. Nah, untuk itulah nanti kita perlu mengenai kesehatan jiwa ini ya. Mungkin sampai di sini dulu jawabannya karena sepertinya di chat sudah mulai banyak ada pertanyaan ini ya. Ya, Pak Philip gimana? Langsung saya baca sendiri aja pertanyaannya? Ya, mungkin biar efektif langsung aja ya Pak dosen ya. Ya. Oke, bentar. Saya spotlight dulu, terus saya baca pertanyaan yang ada di chat dulu aja ya, lebih cepat jadinya ya. Oke. Ya, materi nanti sambil saya post ya. Pada akhir zaman roh atau jiwa yang diadili. Ya, sebenarnya manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuhnya udah pasti sudah nggak ada. Nah, sebenarnya ya lebih banyak kalau menurut saya loh ya. Nanti kita akan bahas di sesi jiwa. Tapi kalau ini pertanyaan saya jawab singkat dulu, ya jiwa kita. Karena jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita mengambil keputusan benar dan salah, keputusan kita itu yang akan diadili. Nah, pengadilannya sendiri kan untuk pertama kan pengadilan
Sorga neraka, dalam arti anak Tuhan atau bukan. Ya anak Tuhan pasti sorga. Tapi anak Tuhan pun kan juga akan diadili. Kan Tuhan juga ada ayat mengenai anak Tuhan ya, bahwa nanti kamu akan diadili dan masing-masing akan menerima upah sesuai perbuatannya. Jadi bicara anak Tuhan yang lahir baru, pengadilan kita bukan surga neraka, tapi penentuan upah. Dalam arti misalnya gini, setelah lahir baru itu kita berbuat baik 1 kali sama 1000 kali, ya upahnya beda kan. Tuhan itu adil, akan memberikan masing-masing sesuai dengan upah perbuatan atau pelayanannya. Makanya kan ada ya upah, nanti upahnya apa? Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota ini, mahkota itu. Itu kan sistem reward karena keadilan Tuhan. Jadi ada kekekalan, kita masuk surga kekal, tapi kan juga ada kemuliaan kekal atau level kemuliaan kira-kira. Kenapa ada begitu? Ya kan Tuhan Yesus berkata, misalnya kepada sama-sama orang Kristen atau anak Tuhan, nanti kamu memerintah bersama aku. Nah kalau ada yang memerintah, ada yang diperintah dong. Maka surga dengan istilah apa? Kerajaan surga, gitu ya, bukan republik surga, di mana atau negara komunis surga. Sama rata, sama rasa, enggak. Ya, tapi yang diperintah pun ya lumayan di surga juga kan, itu kan berbicara keadilan. Nah, sebenarnya surga itu ya dengan istilah kerajaan, ada sistem upah, ada pengadilan untuk kita. Yang orang percaya ini pengadilannya sebenarnya adalah apa yang kita lakukan ini, pelayanan kita akan mendapat upah ya. Oke. Kecuali yang tidak masuk surga ya, itu pun pengadilannya kan misalnya orang bunuh 1 kali sama bunuh 10 kali gitu ya. Di neraka nanti ada beda-beda nggak? Ya namanya neraka ya neraka, surga ya surga. Tapi kalau melihat mengacu pada beberapa ayat kan memang ada pengadilan yang sesuai dengan perbuatan. Oke, saya baca dulu pertanyaannya. Kalau orang depresi itu berarti jiwa? Iya, depresi. Depresi itu jiwa. Depresi itu masalah kejiwaan ya, dan bisa sembuh. Ya. Pertamanya sebelum depresi biasanya anxiety disorder, dari cemas. Ya, nanti pas sesi jiwa tuh ya, ada mulai dari cemas, khawatir. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Karena begitu khawatir bertambah, nanti jadi frustasi bertambah, jadi depresi bertambah. Wah, nanti tak tunjukin grafiknya. Ya, ada urutan-urutannya. Ya, sehingga orang bisa sampai berbagai macam jenis penyakit ketidaksehatan mental. Berarti hidup kita harus hidup benar, kudus dan penuh kasih. Udah pasti ya. Karena Tuhan adalah. Nah, ini makalahnya yang berupa buku tadi sudah saya post ya, tapi nanti saya post ulang ya. Kalau yang baru masuk saya nggak tahu bisa manjat ke atas apa enggak, ntar saya post ulang. Hanya Pak, hati nurani itu kan cenderung benar dan positif ya. Bagaimana membedakan suara hati nurani dan suara Tuhan? Oke. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh jelas ya kan, hidung, kaki, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, roh inilah yang banyak tafsir, banyak teori, maka yang kalau secara nyata itu apa? Yaitu hati nurani kita terdalam. Kalau ada istilah agama lain ya kayak Buddha gitu menggunakan nama kesedaran murni, itu berarti roh manusia ya. Hati nurani. Nah, gimana cara membedakan hati nurani kita, roh kita sama suara Tuhan? Kan hati Tuhan roh. Dia berbicara dengan roh kita, dia nggak berbicara dengan pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan akan meresponi dari hati nurani kita. Nah, sekarang mana membedakannya? Kalau saya menggunakan indikator begini. Yang pasti ya, Tuhan memang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan itu kan pribadi, bukan dogma, bukan teologi. Kalau dia pribadi dan dia hidup, dia pasti berbicara. Tapi juga ada kesepakatan gereja, di mana juga saya setuju dengan yang namanya Alkitab itu dikanonkan. Artinya Wahyu itu sudah mengakhiri dengan bahwa tidak ada ayat lagi. Ya kan Alkitab sendiri mengatakan bahwa nggak ada, maka itu namanya istilahnya itu kanon tertutup. Tidak ada ayat baru. Tuhan tidak berfirman dalam yang menjadi ayat yang baru. Tapi karena Tuhan itu bukan sebuah kotak atau konsep teologi, ya Tuhan jangan berbicara ya, udah nggak boleh lagi. Ya Tuhan pribadi berbicara. Di mana? Di hati nurani kita. Lalu sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa bedainnya itu suara Tuhan atau bukan? Suara Tuhan sudah ada hitam di atas putih tertulis, itulah Alkitab. Kan pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah.
Maka sebenarnya cara membedakannya, apakah ini suara Tuhan atau bukan, maka ukurannya adalah satu. Apakah sesuai dengan firman atau tidak. Makanya orang yang makin baca Alkitab kan memasukkan firman di dalam otaknya, dalam hati, maka dia akan lebih peka, lebih ngerti ini sesuai firman atau tidak. Jadi ukurannya adalah itu sesuai firman apa tidak. Baru ukuran yang kedua kayak misalnya damai sejahtera, tapi damai sejahtera kan juga masih bisa subjektif. Kalau kita ada keuntungan jadi rasa damai, ya. Maka ukurannya yang pasti adalah firman Tuhan. Baru nanti kalau suara Tuhan itu berupa seperti nubuat dalam tanda petik ya, apa yang akan terjadi ya waktu akan menunjukkan itu Tuhan apa bukan, terjadi apa tidak. Misalnya kalau kita bicara itu tuntunan Tuhan secara pribadi akhirnya benar digenapi apa tidak ya. Nah, itu latihnya ya kepekaan. Oke, saya lanjutkan dulu ya pertanyaannya ya. Mohon dapat dijelaskan tentang Kejadian 6 ayat 3, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Di sini ditulis rohku, roh Tuhan, artinya bukan roh manusia. Iya, rohnya Tuhan. Makanya manusia itu hidup karena ada rohnya Tuhan. Ya, kalau rohnya Tuhan diambil, manusia mati. Hidup karena ada rohnya Tuhan di dalam hidup kita, tubuh kita. Tapi manusia sendiri ada rohnya atau nyawa. Ya. Nah, rohnya manusia ini sejak jatuh dalam dosa mati relasi. Ya, mati relasi. Jadi justru tadi yang saya tunjukkan di bagian pertama ya justru ayat ini ya. Kecuali tadi login-nya terlambat ya. Justru itu yang dijelaskan, nanti bisa disimak rekamannya. Terima kasih e-booknya. Oke, nanti saya post ulang. Saat manusia pertama diciptakan Tuhan mengembuskan nafasnya kepada Adam sehingga ia hidup. Bagaimana dengan keturunan Adam termasuk kita? Apakah kita juga rohnya dihembuskan sama Tuhan? Nah ini ya, kan Tuhan ciptakan Adam bikin pakai tanah liat atau debu tanah lah lebih tepatnya ya. Debu tanah ya, ya tentu debunya mungkin ya supaya kalau debu gimana bentuknya ya, dikasih air atau gimana lah ya. Terus habis itu dihembuskanlah nafas hidup, lalu jadilah manusia. Lalu bikin Hawa, lain lagi ceritanya ya. Kalau Hawa ayatnya ya tulang rusuk lalu jadi Hawa gitu, nggak pakai cerita dihembusin lagi gitu ya. Jadi itu cerita dramatik Alkitab menceritakan begitu. Lalu habis itu kan kisahnya adalah lalu lahirlah Adam punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Secara Alkitab nggak ada cerita lagi, setiap anaknya lahir itu dihembusin. Ya. Tapi kita mengerti bahwa kalau sekarang pendekatannya secara biologis dulu ya, secara biologis. Secara biologis ketika sperma ketemu telur ya, maka daging itu bertumbuh, selnya itu bertumbuh sampai menjadi janin yang siap untuk. Nah, selama dalam kandungan itu jantung berdetak ya. Bahkan kalau Mazmur 139 berkata dalam kandungan aku direkam karena Daud sebagai subjek. Kalau kita ganti sebagai Daud sebagai objek. Kalau kita balik sebagai subjek, maka aku merekam. Jadi kayak janin dalam kandungan sudah merekam. Merekam apa? Merekam perasaan orang tuanya, merekam DNA-nya, merekam data-data orang tuanya, dagingnya berkembang, dan jantungnya berdetak. Maka disebut hidup. Tapi belum bernafas. Karena oksigen nutrisi dari janin itu dari ibunya, lewat tali pusar. Begitu keluar dari rahim, melahirkan, ya, ketubannya pecah. Nah, saat itulah pertama kali tarik nafas. Tarik nafas. Nafas, tarik nafas yang pertama kali. Sampai nanti dia meninggal, kita berkata dia telah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi sejak lahir sampai mati tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, sampai nanti mengembuskan nafas yang terakhir. Nah, soal roh Tuhan dan nafas ini sebenarnya saya mau nyampainya di sesi nanti, tapi kalau ada pertanyaan sekaligus saya munculkan aja ya. Ada ayat yang menarik yang saya tidak akan jelaskan, tapi saya mau sampaikan aja karena bagi saya sudah cukup jelas, tapi menjadi sebuah ide atau sebuah bacaan ya. Saya share aja Alkitabnya, walaupun belum saya cari ya sambil dicari aja gampang ya. Saya cari mengenai roh Allah di lubang hidung. Cukup menarik ya. Itu Ayub yang berkata. Oke. Ayub
Tadi saya munculkan semua ayatnya, lalu nanti saya baca, nanti saya bawa balik ke pertanyaannya. Ya. Ayub 27 berkata begini, mulai ayat 3-nya dulu. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Itu kalau dilanjutkan lagi nanti ke bawah, maka dia berkata, roh Allah itulah nafasku, itulah yang membuat aku hidup. Jadi nafas, kalau kata kitab Ayub, ya nafas yang kita hirup, itu kalau kata kitab Ayub adalah selama nafasku ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Ini kalau dibandingkan dengan Kejadian pasal 6 tadi, ya, bahwa tidak selamanya rohku ada pada manusia. Pada saat nanti rohnya ku ambil, nafas, jadi di atasnya disebut tidak selamanya rohku ada pada manusia. Pada saat Tuhan mengambil nafasnya, jadi ayat di atasnya itu mengatakan rohku nggak selamanya pada manusia. Saat nafasnya diambil, kok nggak mengatakan saat rohnya diambil? Kok dikatakan nafasnya diambil? Lalu Ayub berkata, ya selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Kenapa nggak berkata begini? Selama roh Allah dalam lubang hidungku, roh Allah membuat aku hidup. Jadi roh Tuhan dan nafas itu kayak disubstitusi di beberapa Alkitab. Ayat atasnya disebut roh Allah, di bawahnya disebut nafas, di atasnya roh Allah dalam lubang hidungku, di bawahnya nafas itu menghidupkan aku. Yang disebut dengan nafas di bawah itu adalah roh Allah yang di atasnya. Nah, kalau ini saya kembalikan lagi kepada pertanyaan tadi bahwa Adam dihembusi nafas, lalu bagaimana dengan setelah Adam gitu ya? Ya sebenarnya bisa disebut dihembusin atau memang bayi itu menghirup sendiri. Kalau bayi itu ya, itu pertama kali dia menghisap nafas. Nah, kalau menghisap nafas itu lalu kita bawa ke kitab Ayub, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Jadi begitu dia tarik nafas, dia hidup mandiri bukan karena tali pusar ibunya. Kalau minjem Al-Quran ya, tapi akan kita Kristen masuk minjem Al-Quran ya, tapi saya bacain juga ya, karena saya juga sekarang bukan baca sih, karena bergaul dengan mereka. Di Al-Quran itu dikatakan begini, ketika sempurnalah kejadiannya, kutiupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Jadi ketika sempurnalah kejadiannya, itu adalah ketika orang manusia dalam janin sudah sempurna, lalu lahir, kutiupkanlah nafas hidup ke dalam hidungnya. Tapi itu di Al-Quran ya, di Alkitab nggak ada. Ya. Yang di Alkitab yang ada adalah, kalau saya katakan misalnya, de facto bayi lahir, dia narik nafas. Itu narik tuh. Begitu ketuban pesah, keluar, itu narik nafas. Nah, waktu narik nafas itu, kalau Ayub, ya di Alkitab adanya Ayub. Selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Begitu tarik, dia hidup bukan karena tali pusar darah nutrisi dari ibunya. Pusarnya dipotong, dan dia tarik nafas. Ya. Nah, tapi bagaimanapun juga, ya manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, mau tanya gimana caranya mendewasakan roh? Oke, ini pertanyaannya bagus, sesuai dengan tema soal roh ya. Sebentar ya, saya punya file sebenarnya untuk hal ini ya. Ya, sebentar. File ini, kalau untuk ini saya ada file. Ya, pasti sambil saya cari filenya, sambil saya bicara aja ya. Roh kita ini juga butuh makanan ya, makanan roh ya. Sebagai contoh misalnya Tuhan Yesus kan berkata ya, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi juga dengan firman. Jadi makanan tubuh ya roti. Kalau makanan roh apa? Ya firman Tuhan. Maka kita harus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu makanan roh. Badan kita butuh bernafas. Ya kan pasti dong ya, kalau nggak akan kita mati. Nah, kalau nafas roh kita apa? Ada tuh dalam kitab Mazmur ya, sambil saya nyari file saya, kalau nggak ketemu ya saya sebut aja. Nanti filenya tak post di grup. Dalam kitab Mazmur berkata, doa, ucapan syukur, nyanyian doa atau doa lebih kalau diperpendek adalah nafas kehidupan.
Jadi memperkuat roh. Gimana mendewasakan roh? Kasih makan. Makannya apa? Satu, firman. Kedua, makanannya adalah doa. Dalam arti sebenarnya ya roh kita itu akan berdewasa, bertumbuh kuat kalau roh kita tuh berhubungan terus dengan roh Tuhan. Nah, berhubungan dengan roh Tuhan itu kan hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, itu kan doa dan firman juga. Karena Tuhan kan firman. Tuhan itu apa sih? Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti kalau roh kita mau kuat, ya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Firman. Makanya baca firman. Kenapa baca firman roh kita kuat? Karena Tuhan itu firman. Kedua, ya Tuhan adalah Tuhan. Di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Paulus juga ada ayat begini. Ya, Paulus itu berkata begini. Dia berkata bahwa aku bersyukur sekalipun manusia batiniahku makin lemah, walaupun manusia lahiriahku makin lemah, tapi manusia batiniahku makin kuat. Dan Paulus berkata bahwa itu terjadi karena segala penderitaan yang kualami ini mendatangkan kemuliaan pada kekekalan pada rohnya. Jadi roh itu kuat kalau istilahnya ya, kalau tubuh ya, badan dulu. Tubuh itu kuat karena olahraga. Nah, kalau roh kuat oleh apa? Penderitaan. Coba, Anda kan misalnya rohnya kuat ya, dalam hati tabah, ulet, gigih, dekat sama Tuhan, rohnya ini roh yang benar-benar, ya biasanya kalau orang itu makin banyak penderitaan, dianiaya, difitnah, disingkirkan, makin berdoa, makin baca firman Tuhan, begitu diberkati, mapan, nganggur, nggak baca Alkitab lagi, nggak doa lagi, maka kalau saya nih sambil ngomong sambil nyari file agak lama juga, file saya ada ratusan. Oke, saya sebut aja berarti itu dengan penderitaan. Oke, saya lanjutkan lagi dulu ya. Tadi WA ada yang sharing tentang dikotomi vs trikotomi. Ya, saya belum baca WA-nya ya. Kalau memang di Alkitab, kalau tadi ikut dari awal ya, satu ayat saja tentang trikotomi, tapi ada belasan ayat mengenai dikotomi. Ya, kalau dari awal ikut ayatnya mengenai dikotomi banyak banget. Banyak banget. Ketik aja di Alkitab, kalau elektronik ya paling gampang ya, jiwa gitu. Atau roh, ketik gitu. Nanti pasti akan muncul ayat banget. Roh dan tubuhku begini, roh tubuh, jiwa tubuh. Udah. Yang trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh cuma Tesalonika aja. Ya, jadi dari awal pun tadi saya sebut begitu ya. Jadi kalau di WA ada yang sharing ya nanti bisa dikomentarin juga ya di WA group ya. Karena memang tadi saya bilang kita boleh berbagi, kita boleh sharing, itu menyeimbangkan, menghindari diri dari radikalitas atau kesalahan itu dengan memberi kesempatan orang sharing dan berbagi. Jadi kalau ada yang sharing saya belum baca WA ya, karena begitu mulai jam 4 tadi ya sudah nggak baca WA lagi. Nanti Bapak Ibu sendiri silakan baca ya. Karena kalau ada yang sharing, saya berterima kasih untuk yang sharing ya, supaya kayak makalah ya bagus ya, bisa untuk pembelajaran ya. Bahkan memang sebenarnya ayat dikotomi itu banyak ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pertanyaannya, satu orang nanya 3. Apakah roh dan jiwa manusia itu mempunyai independensi masing-masing? Iya, terutama ya manusia kan bukan robot ya, kehendak bebas. Bahkan dari zaman Adam pun, Adam dengan independensinya dia bisa mengambil keputusan, dan juga Hawa untuk makan yang Tuhan larang. Karena konsepnya kan Tuhan itu, manusia itu ya hampir seperti gambarnya Tuhan, dan Tuhan bukan robot, Tuhan juga independen, ya, maka manusia ini bisa mengambil keputusan untuk ateis, mengambil keputusan berkata Tuhan nggak ada. De facto memang begitu dan memang begitu. Ya, bahkan manusia ya namanya pikiran kan, pikiran, perasaan, kehendak ini kan bisa lepas. Kalau rohnya nggak lahir baru apalagi ya, manusia menjadi cuma jiwa, pikiran, perasaan, dan dengan perasaannya, dengan kehendak bebasnya bisa mengambil keputusan sendiri. Sangat independen, bahkan kalau dikatakan bukan mempunyai lagi, sangat independen. Makanya orang kan kenyataannya begitu. Ngambil keputusan ateis, ngambil keputusan Kristen, ngambil keputusan pindah dari Kristen, masuk Kristen, pindah agama. Ya, itu sangat independen. Berangkat dari asumsi bahwa manusia berdosa itu secara nature. Ya, istilahnya bukan nature ya.
keturunan dari Adam. Adam dosa, lalu lahir turun-temurun, kan dosa lahir karena satu orang telah, kan kitab Roma berkata, karena satu orang telah berbuat dosa yaitu Adam, maka seluruh manusia ya menjadi berbuat dosa. Jadi ya nature-nya itu boleh dikatakan nature itu keturunan. Pertanyaannya, apakah semua elemen dalam diri manusia itu baik roh, jiwa, dan tubuh, ataukah hanya sebagian yang berdosa? Ya, konsepnya adalah manusia berdosa karena rohnya yang mati. Jadi dosa itu membuat rohnya mati, sehingga manusia hanya pikiran, perasaan, kehendak. Dengan pikirannya dia mengambil keputusan, Tuhan nggak ada, udah selesai hidup ini, gitu ya. Masih berpikir bahwa dosa itu ada, tapi dia nggak kuat dengan etika dan moral, karena yang mempengaruhi pikiran kan tentu apa yang dibaca, yang dirasa menjadi pikiran, moral, nilai moral, etika itu sebenarnya paling dasar itu value, nilai. Jadi ketika orang membaca sesuatu, baik itu agama, hak asasi, humanisme, segala macam menjadi nilai. Value itu yang menjadi dasar mindset atau sikap. Nah, sikap, mindset ini menjadi dasar perilaku. Dan ini sangat mandiri, sangat independen. Ya. Ketika paling dalamnya itu kan value atau nilai atau hati nurani. Kalau kita sebut rohnya, ya, atau jiwanya kalau mau dikotomi. Nah, ketika itu salah, maka ke belakangnya salah semuanya. Ya, tubuhnya hanya bungkus aja. Ketika orang pengen membunuh ya tangannya ambil pisau. Makanya kalau di Markus kan Tuhan Yesus berkata, dari hatilah timbul pikiran jahat lalu pembunuhan. Maka Tuhan Yesus juga berkata hati itu sumber kehidupan. Ya, nah hati di situ kan hati nurani sebenarnya. Nah, dari hati, pikiran, lalu perbuatan. Kalau hati kita sebut hati nurani atau roh, maka roh kepada ambil sebagai bagian dari jiwa, yang terdalam dari jiwa, maka menjadi dikotomi. Jiwa yang terdalam yaitu hati, lalu hati ini pikiran, lalu pikiran perbuatan. Pertanyaan ini mengikuti versi trikotomi. Jadi semuanya bisa dijelaskan baik versi trikotomi ataupun dikotomi. Ya, dosa menjadi akarnya karena dosa merusak yang terdalam, yaitu hati nurani atau roh manusia. Yang lain ngikutin. Setiap sensasi indrawi manusia, sensasi berarti adalah ya dari panca indera, sensasi itu reseptor perasaan, ya sensasi. Jadi kalau kita ini manusia itu ada otak. Otak itu ada bagian depan ini namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu mengatur moral, etika, kecerdasan sosial. Itu ada kiri dan kanan. Nah, itu disebut otak depan atau otak besar. Di belakangnya otak besar ini ada otak tengah, ya, otak kecil. Di situ ada hipokampus, hipotalamus, itu mengatur memori, tapi ada amigdala. Nah, amigdala itu mengatur perasaan. Nah, sensasi itu kalau secara fisik diprosesnya di amigdala ini. Tergantung diterima dari reseptor. Nah, kalau bicara sensasi indrawi dari panca indera, maka nanti dikirim ke otak bagian amigdala, di situ muncul sensasi. Sensasi rasa tenang, gembira, nyaman, atau panca inderanya melihat apa, lalu sensasinya khawatir. Itu kalau bicara sensasi. Ya. Dari sensasi itu respon dari amigdala terhadap data dari panca indera. Sensasi indrawi manusia yang cenderung berdosa itu implikasi dari jiwa atau dari rohnya. Ya, selalu akarnya dari rohnya dulu. Ketika rohnya tidak benar, tapi rohnya sudah benar pun, sebagai contoh orang kan lahir baru. Jangan lahir baru dah, pendeta, ketua sinode. Lalu ketua sinode atau pendeta ini membiarkan matanya kayak Daud, ya, sudah memuji Tuhan, roh Tuhan turun atas Daud diurapi Tuhan, Batseba mandi, dilihat, diintip lagi, dinikmati lagi, Pak, boleh juga nih, montok juga nih, ya aduh, itu sensasi dari indrawi masuk ke pikirannya punya kehendaknya apa? Panggil dia, dipanggil, ya bukan ditutup jendelanya malah dipanggil. Berarti rohnya Daud ada roh Tuhan, ada ayatnya, lalu roh Tuhan turun atas Daud, kan jelas banget, ya kan? Kalau di Perjanjian Baru, roh kita ada Roh Kudusnya, tapi matanya ngelihat Batseba mandi. Nah, itu sensasi indrawi. Dari mata panca indera nih masuk ke otak, pikiran, dari pikiran kehendak pikiran itu masih bagian dari jiwa. Kalau pakai trikotomi, ya. Jadi tetap makanya orang yang sudah lahir baru pun harus jaga panca indera. Benteng terluarnya panca indera, roh, jiwa, dan tubuh.
maka sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Untuk sempurna rohnya, ya jiwanya dipelihara, tubuhnya dijaga. Tubuh atau panca indera, tubuh adalah pintu gerbang jiwa. Kalau menggunakan istilah pintu gerbang, ya kan, hati, telinga dapat masukan dari mana? Apa yang didengar, gitu kan? Jadi saya bisa menggunakan istilah jiwa itu bungkus dari roh, tubuh itu bungkus dari jiwa. Tapi juga bisa menggunakan istilah bukan bungkus, tapi istilah pintu gerbang. Ya, maka Alkitab berkata secara ekstrim, ya, karena Alkitab juga pernyataannya ekstrim, gitu ya. Kalau matamu jadi berdosa, cungkil aja matanya, lebih baik masuk ke surga tanpa mata, gitu ya. Padahal kalau kita masuk surga, tubuh kemuliaan, ya kan, matanya dipulihkan lagi. Nah, itu namanya kan sebuah kayak peribahasa, gitu ya, bahasa tegasnya, gitu loh. Lebih baik cungkil aja matanya daripada matanya bikin jatuh, gitu ya. Padahal kalau kita itu hidup kudus, kita masuk surga, kan di surga udah nggak pakai tubuh fisik lagi, ya. Jadi ya di surga pasti kita melihat, ya, dengan kan matanya mata roh. Itu bahasa-bahasa yang tidak bisa ditelan secara verbal, berarti di surga buta dong, gitu. Di surga ada orang buta tuh kalau matanya dicungkil lalu masuk surga tanpa mata, gitu ya. Ya, pemahamannya jadi nggak begitu, ya. Oke, lanjutkan lagi, pertanyaan banyak banget juga, ya. Yang masuk surga itu apa, ya? Rohkah, tubuhkah, atau jiwakah? Nah, oke. Yang pasti kalau toh tubuhnya itu disempurnakan. Istilahnya tubuh kemuliaan. Prototip, nah ini ada Enoh, Elia, ya. Prototip tubuh yang sempurna itu siapa? Elia, Enoh, dan Tuhan Yesus setelah bangkit. Tuhan Yesus setelah bangkit kan itu tubuh kemuliaan, ya. Kenapa? Kan dia dikira hantu sama muridnya. Terus gimana Tuhan Yesus membuktikan kalau dia bukan hantu? Ya dia bertanya, ada ikan nggak? Lalu ia makan di depan mereka. Tapi tadi kan semua pintu tertutup. Tiba-tiba dia masuk di ruangan. Ya pantas lah kalau muridnya menyangka hantu, gitu ya. Semua pintu tertutup tiba-tiba muncul, gitu kan. Tapi dia makan ikan. Nah itu kan tubuh kemuliaan. Sama juga Elia sebenarnya waktu diangkat itu ya pasti terjadi proses sebelum menghilang, kan akhirnya menghilang, jadi nggak kelihatan lagi, gitu ya. Pakai tubuh kemuliaan. Juga kita Henoh, ya, mencapai tubuh kemuliaan, kesempurnaan. Itu kan makanya dikatakan bahwa di akhir zaman nanti roh Elia akan turun lagi, ya. Sebenarnya bukan roh Elia, bukan pribadi Elia, ya. Roh dan kuasa. Roh dan kuasa itu kan bahasa ilustrasi juga. Pengurapan Roh Kudus juga, tapi yang bekerjanya seperti Roh Kudus mengurapi Elia. Sebagai sebuah bahasa ilustrasi bahwa di akhir zaman kita akan diangkat seperti Elia diangkat. Sebelum diangkat ada roh kuasa Elia, ya, roh Kudus juga yang bekerjanya seperti mengurapi Elia. Itu kan bahasa-bahasa istilahnya tuh bahasa ilustrasi, ya, bahasa peribahasa, ya, roh dan kuasa Elia dalam tanda petik. Pribadinya ya Yohanes juga, Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus kan bilang, kalau kamu percaya, dialah Elia yang akan datang, gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang Yohanes itu Elia. Lalu orang-orang Farisi Saduki kan datang pada Yohanes, ya. Lalu dia tanya, gitu, apakah engkau Elia yang akan datang itu? Lalu Alkitab menulis lagi, buka kitab Yohanes, nanti kan ditulis, lalu Yohanes menjawab, dan dia tidak berdusta, aku bukan Elia. Nah coba gimana? Tuhan Yesus bilang, yaitu Elia. Orang Farisi Saduki datang kepada Yohanes dan bertanya, apa kamu Elia? Dan Alkitab menulis, Yohanes tidak berdusta, aku bukan Elia. Nah, ini Yohanes berdusta, atau Tuhan Yesus asal tunjuk bahwa dia Elia untuk membuktikan dia Mesias? Kalau Yohanes yang bohong, kita kan menulis dia tidak bohong. Kalau gitu Tuhan Yesus akan tunjuk, mana mungkin Tuhan Yesus akan tunjuk. Nah ini kan diselesaikan dengan perdebatan teologis, ini kan diselesaikan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Elia yang akan datang itu roh dan kuasa Elia. Pribadinya Yohanes, dia diurapi oleh Jehovah, oleh Bapa dengan pengurapan seperti Elia. Nah dengan konsep seperti itu ya nggak ada perdebatan Yohanes itu Elia atau bukan, gitu ya, karena Yohanes menjawab dan dia tidak berdusta. Alkitab tadi bilang dia nggak berdusta, aku bukan Elia. Maka bagi orang Yahudi, ya sudah, kalau kamu bukan Elia berarti dia bukan Mesias, gitu. Ya, karena logikanya orang Yahudi ya memang ya logis juga, sebelum Mesias datang harus ada Elia dulu, dan dia ngaku Mesias. Dan dia berkata, Elianya mana? Itu Yohanes. Mereka pergi ke Yohanes, kamu Elia bukan? Bukan. Udah selesai, bagi orang Yahudi udah selesai, gitu kan. Tadi udah dia bukan Mesias, salibkan dia, gitu. Nah, jadi balik lagi ke sini. Elia, Enoh itu adalah yang pasti tubuhnya dirubah dengan tubuh kemuliaan. Makanya baca Alkitab
Yang ayat yang lain nanti pasti akan ada kan. Pada sangkakala berbunyi, maka anak manusia akan datang. Ya, pada saat itulah nanti kita ya akan diangkat dalam tubuh kemuliaan. Tapi sebelum itu mereka yang mati dalam Yesus, mereka akan bangkit. Nah, dibangkitnya pakai apa? Yang mengenakan tubuh kemuliaan. Yang sudah pun kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi tubuhnya sudah bukan tubuh fisik seperti ini lagi. Tapi bisa dipegang. Tuhan Yesus setelah bangkit kan bisa dipegang. Makan ikan juga. Dia pergi sama muridnya, tapi bisa menghilang. Jadi itu namanya tubuh kemuliaan. Apa penyebabnya manusia bisa halu atau menggigau? Nah, itu nanti kita bahas di soal jiwa ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Nanti banyak di soal jiwa ini ada halu, ada anxiety, ada kecemasan, ada psikofrenia, ada halunisasi. Tapi halu dan mimpi tentunya beda lagi. Ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan jiwa atau kesehatan mental. Ya, biar nanti ada fondasinya dulu, lalu tanya jawab. Jadi ketika dijawab singkat nyambung dengan penjelasan awalnya. Ya. Bertanya lagi, setelah hidup dalam kekekalan, apakah masih mungkin manusia jatuh dalam dosa lagi, mengingat malaikat saja sudah hidup dalam kekekalan dan mesti jatuh dalam dosa? Terlalu jauh, tapi ya mestinya kalau orang sekali hidup, setelah itu dihakimi, kalau malaikat jatuh, tapi manusia dalam dosa, lalu dia dibangkitkan, masuk dalam kekekalan, ya sudah enggak lagi. Ya. Pak, apakah yang sangat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dunia ini untuk dapat berbuat baik? Ya, saya kembalikan ke tema hari ini aja ya. Yang sangat mempengaruhi, kalau konsepnya manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh, mau roh dan jiwa dijadikan satu, ya, tapi roh kalau dijadikan satu menjadi dikotomi, maka yang satunya itu dalam jiwanya sendiri ada bagian-bagiannya, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani. Ya, hati nurani di mana itu ada value. Kalau pikiran kan aku pikir, logika, analisa, perasaan, sedih, gembira, kehendak itu drive. Tinggal hati nurani yang di mana ada value itu bagian dari roh atau bagian dari nyawa yang dikotomi kan gitu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya trikotomi dan dikotomi itu ketika trikotomi maka value, nilai, hati nurani terdalam itu dipisahkan menjadi roh. Tapi kalau dikotomi, dan sebenarnya ayat dikotomi jauh lebih banyak ya, maka nyawa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani atau hati nurani dalam. Nah, maka yang paling mempengaruhi sebenarnya ya hati nurani ini. Ya, kalau urutannya secara ilmu psikologis, ilmu perilaku, ya, yang terdalam itu hati nurani. Kita nyebutnya roh manusia misalnya. Ya, hati nurani terdalam itulah di situ ada value atau nilai-nilai, keyakinan, sistem belief system. Nilai-nilai itu akan menjadi dasar dari misalnya disebut juga bahasa Inggrisnya kan attitude. Nah, sikap itulah yang menjadi dasar dari perilaku. Nah, yang kelihatan itu perilakunya. Nah, sering orang merubah perilaku itu dengan peraturan, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dalam parenting juga, pengasuhan, di sekolah, semuanya sibuk dengan membuat peraturan. Di negara pun bikin undang-undang yang adalah peraturan untuk mengatur perilaku. Padahal sebenarnya orang perilakunya akan berubah kalau dia punya mindset berubah, punya sikap berubah, punya attitude berubah. Tapi mengubah sikap itu dengan edukasi, dengan pendidikan, dengan kerohanian, pendidikan rohani. Kenapa? Karena attitude atau sikap itu dipengaruhi oleh value atau nilai. Nah, mestinya kalau saya hubungkan dengan hari ini, value dan nilai yang terbaik di muka bumi adalah ketika di dalam hati nurani terdalam itu Roh Kudus hadir, itulah dilahirkan kembali. Jadi yang terbaharui akan mempengaruhi seluruh hidup manusia. Maka Tuhan Yesus berkata juga hati itu sumber kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata roh itu sumber kehidupan? Makanya sebenarnya kalau bicara sekali lagi ya, di konteksnya ayatnya lebih banyak ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata hati itu sumber kehidupan, itulah hati nurani yang terdalam itu. Yang kita sebut dengan roh kalau kita pakai trikotomi. Maka untuk merubah seluruh kehidupan, sebenarnya nggak ada cara lain. Langkah pertama, apakah manusia bisa sungguh-sungguh berubah dengan tidak lahir baru? Tadi kalau ikut dari awal, kan saya awali dengan standar sorga, atau kalau kita mau arahnya itu kan yang namanya sehat, sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Atau sempat di Pak Philip minta, Pak dirubah sedikit,
sampai karena namanya dirubah, sampai lupa saya rubahnya apa. Menjadi pribadi yang sempurna, ya, serupa dengan Kristus gitu ya. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Standarnya itu tinggi sekali ya, namanya keserupaan dengan Kristus. Kita berbuat baik supaya diberkati, yang sesuai ayat aja bahwa bangsa memberi akan diberi, hukumnya tabur tuai aja. Jadi kalau pakai standar kasih yang sungguh-sungguh, ya itu bukan kasih namanya tanam saham, namanya main judi, bahkan kalau di kasarnya lagi. Nah, mana bisa kita punya kasih yang sejati, yang murni tanpa lahir baru. Maka ketika orang sungguh-sungguh lahir baru, dilahirkan kembali, merasakan bahwa selamat itu karena kasih karunia. Nah, soal kasih karunia ini nanti pernah saya post di grup, tapi waktu itu WA grupnya isinya lagi sedikit ya. Nanti saya akan post ulang, di mana kebetulan pas minggu kemarin itu saya disuruh khotbah temanya kasih karunia. Ketika orang mengalami kasih karunia, memahami kasih karunia, bahwa selamat itu karena kasih karunia, bukan usaha, bukan perbuatan baik, bukan mengejar kekudusan lalu menjadi selamat. Enggak, justru setelah selamat, rohnya diperbaharui, baru bisa menjadi kudus. Baru bisa mengasihi seperti standar kasih, bahwa kasih itu bukan supaya diberkati, bukan supaya amalnya banyak, bukan cuma masuk surga. Mengasihi supaya masuk surga, itu egois lagi. Jadi akhirnya kan memang benar-benar enggak ada kasih yang akan mengikuti standar Tuhan tanpa lahir baru dulu. Maka pertanyaan terakhir ya yang saya jawab ya, karena waktu, adalah apa yang paling mempengaruhi seluruh kehidupan ketika orang lahir baru? Kenapa? Karena lahir baru adalah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kehidupan, bahkan pemilik kehidupan, sang kehidupan. Ketika sang kehidupan itu lahir dalam roh kita, lahir dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus di dalam hidup kita, itulah yang akan mengubah hidup kita. Manusia tidak akan bisa mampu mengubah hidupnya sendiri. Bisa sih, tapi dalam batas tertentu. Kalau saya bilang tidak bisa juga melawan data ya. Kenyataannya kan ada orang-orang yang katakan bahkan tidak beragama. Tapi membangun personality dengan manajemen kepribadian, dengan penguasaan diri, dengan meditasi, dengan agama yang cukup bagus akhirnya gitu ya. Ya, tapi kalau kita bicara ya sebagus apa sesungguhnya kalau dipakai sampai dengan standar kebaikan dan kekudusan dan kasih yang Alkitab terapkan, maka kesalehan pun seperti kain kotor. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, nah harusnya kita ini adalah menjadi contoh bagi dunia ini, orang-orang yang berubah, mengalami pembaharuan, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau dilahirkan kembali. Oke, itu dari saya. Saya kembalikan dulu ke Pak Philip. Silakan Pak untuk penutupnya. Dari saya cukup. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri perkuliahan malam hari ini. Ya, silakan untuk Bro Narmensis bisa lanjutkan. Oh ya, kalau itu minta tolong untuk Pak Jarod pimpin doa tutup ya Pak ya. Oke, Terima kasih Pak. Nah, akhiri dengan doa ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Di sesi pertama dari 8 serial, sehat, sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Kami bersyukur Tuhan sudah memulai sebuah pekerjaan baru dalam hidup kami dengan kasih karunia Tuhan yang membawa kami pada keselamatan dan pengenalan akan kebenaran, dan kami diberi kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan dijadikan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dengan sebuah tujuan ilahi untuk tinggal di dunia ini dengan sebuah misi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Amin.